Nasib 9 parpol di 25 kabupaten kota dan 35 calon DPD RI yang terkena diskualifikasi. Ya, kita akan bergabung dengan Windy Wellingtonia di kantor Komisi Pemilihan Umum. Silakan Windy dengan laporannya. Ya, benar sekali bahwa 9 partai politik dan juga 35 anggota DPD ini akan harus mengalami sanksi, dan juga bagaimana nasib dari mereka menjadi perhatian kami juga yang berada di sini. Untuk itu kita akan mewawancara langsung dengan salah satu komisioner dari Komisi Pemilihan Umum maksud kami, untuk menanyakan bagaimana nasib dari parpol itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa dari KPU sendiri menyatakan bahwa ini adalah tidak pasti begitu, mereka tidak akan dicoret, namun akan menunggu bagaimana informasi ataupun ada gugatan dari parpol. Bagaimana ini sebenarnya? Ya, saya pikir ini ketentuan yang sudah pasti karena ada di dalam undang-undang pasal 138 jelas sekali. Dia tidak melaporkan laporan awal dana kampanye, itu pasti akan ada diskualifikasi sesuai dengan tingkatannya. Nah, kita sudah mengeluarkan surat keputusan, baik itu untuk partai politik ataupun untuk DPD. Tinggal bagaimana nanti dijalankan oleh partai politik ataupun DPD yang mengalami diskualifikasi. Tapi terkait dengan itu kan ada ruang untuk mengajukan sengketa pemilu terhadap terhadap Bawaslu. Jadi nanti mekanismenya seperti apa, nanti Bawaslu juga akan melakukan proses mediasi ataupun adjudikasi yang dilakukan seperti itu. Dalam hal ini juga KPU juga memberikan ruang bagi parpol untuk apabila mereka tidak menyetujui jika salah satu dari antara mereka juga dicoret begitu. Ya, jadi ruang itu adalah ruang yang nanti akan diberikan kepada Bawaslu. Jadi Bawaslu akan membuka ruang kepada partai politik yang memang menyatakan tidak sepaham dengan keputusan kita, silakan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Nanti Bawaslu tadi saya katakan akan melakukan mediasi dan juga adjudikasi yang dilakukan. Nah, kalau toh memang nanti putusan Bawaslu rekomendasinya seperti apa, kita nanti akan laksanakan seperti itu. Apa sudah ada prosedurnya bagaimana parpol harus memberikan gugatannya, atau bagaimana sebenarnya kriteria-kriteria yang bisa dilakukan oleh parpol? Saya pikir tidak ada kriteria khusus ya, karena ini juga sudah diatur dalam undang-undang dan juga saya yakin di peraturan Bawaslu juga sudah diatur. Tinggal surat keputusan kita kan menjadi dasar bahwa mereka untuk melakukan proses gugatan terhadap Bawaslu itu sendiri seperti itu. Paling lambat kapan untuk parpol ini mengajukan gugatan? Kalau tidak salah 3 hari setelah keputusan itu sudah diterima oleh partai politik ataupun calon anggota DPD yang dinyatakan didiskualifikasi oleh KPU seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ferry atas pernyataannya. Itu sedikit informasi juga yang bisa kami terima, dan memang sangat dekat waktu untuk pemilu legislatif, hanya 9 April mendatang bagi DPR atau DPD dan juga DPRD untuk ikut berpartisipasi dalam pesta rakyat nanti. Kita kembalikan dulu ke studio. Baik, Windy, laporan langsung dari KPU Jakarta. Dan pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam berunjuk rasa menuntut pemeriksaan